Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Jadi di sini adalah hukum acara perdata, ya, dan di sini ada pengecualian diatur khusus. Makanya di video ini akan membahas kekhususan-kekhususan apa yang ada di dalam acara pengadilan hubungan industrial atau hukum acaranya. Kita lihat yang pertama, jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang terakhir adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Bandingkan dengan secara umum dalam perkara perdata. Biasanya di sini kalau perkara perdata, perkaranya adalah sengketa perbuatan melawan hukum, wan prestasi, kepemilikan tanah, waris, begitu ya, dan lain-lain. Ya, inilah kekhususannya, yaitu jenis perselisihannya secara jelas hubungan industrial yang ada 4 macam tersebut. Kekhususan lain dalam hukum acara PHI ini adalah adanya beracara prodeo. Sebenarnya sama, ada beracara prodeo juga, tetapi kalau dalam perkara hukum acara perdata adalah orangnya tidak mampu. Tetapi ini berbeda dengan acara PHI. Pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Jadi ketika nilai di bawah 150 juta rupiah, ini adalah beracara prodeo. Ya, jadi tanpa biaya sampai dengan biaya eksekusi ya. Gugatan perselisihan hubungan industrial atau PHI diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Jadi di mana ini adanya di mana pihak penggugat ya, atau tempat pekerja atau buruh yang mengajukan tadi. Padahal biasanya gugatan ke perdata ini diajukan di tempat tinggal tergugat. Nah, ini kekhususan lagi di dalam pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu jangka waktu mengajukan gugatan oleh pekerja atau buruh atas kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pekerja telah melakukan kesalahan berat atau 6 bulan tidak bekerja atau mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Nah, ini ada batas waktunya. Dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha. Ya, jadi ada batas waktu 1 tahun karena PHK, atau karena PHK ini bisa karena kesalahan berat, atau 6 bulan tidak masuk kerja, atau karena mengundurkan diri. Perkara PHI sebelum diajukan diwajibkan menempuh jalur mediasi atau konsiliasi pasal 8 ya, sehingga apabila dalam gugatan tidak dilampirkan istilah tersebut, maka gugatan akan dikembalikan ya. Jadi ketika mendaftarkan dan di situ tidak ada, belum pernah ditempuh mediasi atau konsiliasi, maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Nah, dan di sini memang sebagai rekomendasi bahwa wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana pasal 3 ayat 1 dan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya. Bisa dilihat di video sebelumnya ya terkait dengan perselisihan hubungan industrial ini di materi pertama. Perkara PHI sudah harus diselesaikan dalam waktu 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Jadi dalam penyelesaian perkara ini ada batas waktunya yaitu 50 hari kerja ya dari sidang pertama. Dan dalam perkara PHI ini tidak ada proses mediasi di pengadilan. Ini sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Sehingga dari sidang pertama itulah maka dihitung dari 50 hari kerjanya.
Di perkara PHI juga dimungkinkan adanya pemeriksaan perkara secara cepat. Dalam hal terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan yang berkepentingan. Ini sebagaimana pasal 98 ya. Jika menurut buku 2 Mahkamah Agung dalam panduan pemeriksaan perkara, kepentingan mendesak ini antara lain PHK massal, terjadi huru-hara yang mengganggu kepentingan produksi dan keamanan. Di sini dalam perkara PHI tidak ada upaya hukum banding. Ya. Upaya hukumnya atas putusan perkara PHI adalah kasasi, dan ini khusus untuk perselisihan hak dan PHK. Sedangkan untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan PHI adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir. Jadi adalah putusannya adalah putusan yang mana tidak ada upaya hukumnya lagi. Diperiksa di situ dan disitulah berakhir pemeriksaannya. Baik, di penjelasan dari kami, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan atas saran-saran yang membangun akan kami tidak lanjuti untuk kebaikan channel ini. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.